Ya, dari sekalian materi kita yang akan kita pelajari hari ini itu terkait dengan teks laporan hasil observasi. Nah tentunya adik-adik semua yang ada dalam kelas ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tentunya yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Dan tentunya tadi kita sampaikan bahwa ada di sekalian saya tidak kasih lagi dengan yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, pada bagian pertama itu ada pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, pengertian sendiri teks laporan hasil observasi adalah salah satu teks yang berisi penjabaran umum mengenai informasi atau objek, mengenai informasi suatu objek atau fenomena yang diamati berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses secara sistematis. Nah kemudian yang kedua itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan adik-adik sudah lihat di depan, bahwa yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian yang kedua itu ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Dan kita akan mempelajari bersama-sama terkait dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, bagian ini itu berisi informasi umum tentang objek atau fenomena yang diamati. Nah, tujuannya adalah memperkenalkan topik kepada pembaca. Kemudian yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini itu dijelaskan lebih rinci terkait dengan ciri fisik dari apa yang teman-teman buat dalam satu teks laporan hasil observasi itu. Bukan hanya ciri fisik, melainkan ada juga perilaku, habitat, fungsi atau aspek-aspek khusus lainnya dari objek yang diamati. Kemudian yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Dan deskripsi manfaat sendiri ini menjelaskan ciri-ciri, ini menjelaskan manfaat yang diamati bagi manusia ataupun lingkungan, yang artinya, nah deskripsi manfaat ini artinya, nah ketika adik-adik sudah menyusun teks laporan hasil observasi itu tentunya adik-adik akan menjelaskan terkait dengan ini. Misalnya adik-adik menyusun teks laporan hasil observasi soal ini hewan, misalnya kucing. Itu adik-adik akan menjelaskan terkait dengan manfaat dari kucing, manfaat dari hewan itu sendiri. Nah itu deskripsi manfaat. Kemudian ada juga kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini ada 3 juga di dalam kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata kerja
observasi, dan yang ketiga menggunakan kata hubung. Dan pertama tentunya kita akan mempelajari secara bersama. Yang pertama ada kalimat definisi. Nah, kalimat definisi sendiri itu menjelaskan pengertian atau klasifikasi suatu objek secara umum berdasarkan ini biasanya muncul di awal kalimat. Nah, tentunya sementara kan Pak perlihatkan kepada adik-adik semua itu terkait dengan contoh teks laporan hasil observasi, dan tentunya adik-adik akan mengetahui di bagian-bagian mana yang menggunakan kalimat definisi ataupun deskripsi. Nah, selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini kalimat yang menjelaskan ciri khusus, fungsi, perilaku atau kondisi objek secara lebih rinci. Dan tentunya sama dengan ini di bagian struktur teks laporan hasil observasi yang bagian deskripsi bagian. Nah, lanjut yang kedua menggunakan kata kerja observasi. Dan di dalam kalau misalnya ada menyusun satu teks laporan hasil observasi, tentunya kata kerja observasi ini sangatlah penting untuk pakai dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, karena menunjukkan pengamatan yang dilakukan terhadap objek secara langsung. Kemudian yang kedua, yang terakhir atau yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah menggunakan kata hubung. Tentunya tidak terlepas dari kata kerja observasi. Menyusun satu teks laporan hasil observasi, tentunya kita menggunakan kata hubung. Nah, adapun jenis dan contoh dari kata hubung tersebut kemudian yakni, nah ini kata hubung itu adalah kata penambahan atau berfungsi menambahkan informasi. Nah, contohnya menggunakan kata dan, serta, juga, selain itu. Nah, nanti ada akan lihat di contoh teks laporan hasil observasi. Nah, itu kaidah kebahasan. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari teks laporan hasil observasi. Ini adik-adik bisa lihat kan? Bisa Pak. Nah, pertama kita akan klasifikasikan ini struktur. Kita akan dalam struktur teks laporan hasil observasi ini, pernyataan umum ini biasa berada pada di awal teks. Yakni ada bisa lihat pada kalimat kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Nah, ini merupakan pernyataan umum yang berada pada salah satu contoh teks laporan hasil observasi yang sudah ada dilihat. Nah, itu. Nah, mungkin itu materi kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Tentunya Pak sangat berharap kepada adik-adik semua untuk memahami betul dengan yang namanya teks laporan hasil observasi, sehingga kedepannya di pertemuan selanjutnya itu adik-adik sudah tidak bingung lagi untuk menyusun satu teks laporan hasil observasi ketika diberikan tugas oleh guru maupun siapapun untuk menyusun teks laporan hasil observasi ketika melakukan pengamatan atas satu observasi di lingkungan adik-adik sekalian. Nah, mungkin itu sebelum Pak tutup materi pada siang hari ini, meminta di salah satu kalian untuk membacakan doa, karena tadi di awal pembukaan kita sudah berdoa, juga di pertemuan kita harus berdoa sehingga materi kita dapat
kita sehingga materi pada hari ini kita dapat mempelajari dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Itu adik-adik materi kita pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.